Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya RM Fris Arya Putra Utama, mahasiswa Fakultas Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Program Studi Manajemen Inovasi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan analisis terhadap video yang berjudul Supply Chain Management Explain in 18 minutes sebagai bagian dari pemahaman mendalam dalam mata kuliah manajemen pemasaran dan rantai pasok. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Ekonomi. Dalam analisis ini saya akan mengkaji ide-ide utama yang disampaikan dalam video, menelaah nilai-nilai strategis yang relevan dengan praktik manajemen rantai pasok, serta menghubungkannya dengan konteks lokal, khususnya pada dinamika pemasaran dan operasional di Indonesia. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, rantai pasok merupakan salah satu elemen paling penting dalam menjaga kelancaran operasional. Namun di balik kompleksitasnya, area ini sangat rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari gangguan pasokan, kenaikan biaya bahan baku, hingga disrupsi global yang sulit diprediksi. Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji ringkasan ide utama, konsep penting dalam pengelolaan rantai pasok, nilai strategis, manajemen risiko, dan refleksi dalam konteks di Indonesia, serta rekomendasi inovatif untuk membangun rantai pasok yang lebih tangguh. Pembahasan terkait rantai pasok menegaskan bahwa risiko merupakan bagian yang tidak dapat dihindari. Namun risiko dapat dikelola, diprediksi, dan dikurangi dampaknya melalui pendekatan yang lebih terstruktur. Konsep rantai pasok modern menekankan integrasi, digitalisasi, dan kolaborasi. Proses yang dulunya dianggap linear, kini berkembang menjadi ekosistem dinamis yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan. Digitalisasi memainkan peran besar melalui inventory otomatis, analitik data real time, dan integrasi aplikasi yang mempercepat respon terhadap gangguan. Insight utama yang perlu dicatat adalah bahwa perusahaan yang mengelola risiko secara proaktif memiliki peluang lebih besar untuk menjaga stabilitas operasi, mempertahankan kualitas layanan, dan meningkatkan daya saing. Dengan kata lain, risiko bukan sekadar sumber ancaman, tetapi juga potensi peluang ketika dikelola secara tepat. Pengelolaan risiko dalam rantai pasok memberikan nilai strategis yang sangat besar bagi keberlangsungan perusahaan. Pertama, diversifikasi pemasok membantu melindungi perusahaan dari ketergantungan pada satu sumber pasokan utama. Ketika satu jalur terganggu, jalur lain dapat menjadi cadangan yang menjaga kelancaran produksi. Kedua, pemanfaatan teknologi digital, mulai dari sistem peramalan permintaan, pemantauan persediaan otomatis, hingga pelacakan logistik secara real time, meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional. Dampaknya tidak hanya pada operasional internal, tetapi juga pada pemasaran. Perusahaan yang mampu menjaga ketersediaan produk secara konsisten akan memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Ketika risiko dikendalikan, biaya operasional menjadi lebih stabil, kepercayaan pelanggan meningkat, dan perusahaan mampu merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Rantai pasok yang resilient menjadi pembeda utama antara perusahaan yang mampu bertahan dan perusahaan yang rentan tumbang saat krisis terjadi. Jika ditinjau dalam konteks Indonesia, pengelolaan risiko rantai pasok memiliki urgensi yang besar, terutama bagi UMKM, perusahaan di daerah, hingga industri nasional. Banyak UMKM masih mengandalkan satu pemasok, melakukan pencatatan manual, dan belum memiliki rencana cadangan.
Karena itu gangguan kecil seperti keterlambatan logistik, lonjakan harga bahan baku, atau cuaca ekstrim dapat langsung melumpuhkan operasional. Penerapan konsep sederhana seperti digitalisasi dasar, penyusunan stok pengaman, atau mencari pemasok alternatif dapat memberikan perubahan signifikan. Penggunaan aplikasi inventory berbasis mobile saja sudah mampu meningkatkan visibilitas stok dan mengurangi risiko kehabisan bahan. Dari pembahasan ini muncul sejumlah pertanyaan strategis. Apakah perusahaan di Indonesia sudah benar-benar siap menghadapi gangguan skala besar? Bagaimana pemerintah daerah dan pusat dapat memperkuat ketahanan rantai pasok melalui dukungan regulasi dan teknologi? Bagi pengembangan karir dan penelitian, kajian ini mempertegas pentingnya kemampuan menganalisis risiko sebagai kompetensi utama tidak hanya untuk menjaga operasional, tetapi juga dalam melihat peluang inovasi dan pengembangan bisnis jangka panjang. Sebagai penutup, pengelolaan risiko rantai pasok adalah fondasi yang penting untuk menciptakan bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Tantangan mungkin tidak dapat dihindari, tetapi strategi yang tepat dapat mengubahnya menjadi peluang penguatan. Beberapa rekomendasi inovatif untuk membangun rantai pasok yang lebih resilient dan berkelanjutan yaitu diversifikasi pemasok termasuk memperkuat pemasok lokal, pemanfaatan digitalisasi mulai dari inventory otomatis hingga analisis prediktif berbasis data, kolaborasi dan transparansi antar mitra rantai pasok melalui platform berbagi data, penerapan prinsip sustainable supply chains seperti efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengurangan limbah. Penyusunan business continuity plan dan dashboard risiko untuk deteksi dini gangguan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin terkait pengadaan, teknologi digital, dan manajemen risiko. Dengan menggabungkan teknologi, kolaborasi, dan fokus pada keberlanjutan, perusahaan dapat membangun rantai pasok yang lebih tangguh dan siap menghadapi disrupsi di masa depan. Terima kasih telah menyimak. Semoga wawasan ini membantu dalam membangun rantai pasok yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.